Langsung ya. Yuk, langsung aja, Cil. Hey, hello. Another change. Balik lagi di podcast #sharing yuk. Namaku Zahra Tahira dan selamat datang di podcast kami. Oh ya, FYI teman-teman, bahwa konsepnya tuh kita ngobrol atau sharing santai aja. Dan kita ngobrol sesuai dengan research dari internet. Jadi, hope you can enjoy, take a positive value from this audio, and pastinya, comment if this audio have a mistake. Karena kita bukan spesialis atau pakar, kita cuma belajar, jadi yuk sharing bareng-bareng. How blessing today, karena hari ini aku gak sendirian. Please welcome the one and only teman seperjuanganku dengan pipi kembil dan perut buncitnya. Super gemoy, tidak lain tidak bukan Prancis Jus Vanduri. Asik. Halo, Cil. Hai Cus. Lumayan gak ketemu? Lama banget. Dipanggil gemoy nggak tuh? BTW, makasih ya udah ngajak aku ngobrol-ngobrol santai di sini. Ya walaupun kita sama-sama bukan spesialis atau pakar, tapi oke lah kita belajar sama sharing bareng-bareng ya di sini. Makasih juga Cus udah mau jadi bagian dari kita hari ini. Langsung aja kali ya Cus. How's your day? Yuk Sibuk apa langsung. nih sekarang? Oke banget sih, Cil. Puji Tuhan aku masih diberikan kesehatan sama kebahagiaan ya. Ngomongin kesibukan nih, kan Mm-mm. kan aku masih mahasiswa ya, tapi status aku nonaktif. Jadi kesibukan aku kurang lebih ya explore hal-hal baru, nyari ilmu-ilmu baru. Mm. Tapi aku sih lebih sibuk di game ya, kayak Mm-mm. push rank, grinding-grinding item, sama level dan soalnya aku mainin beberapa game gitu. Intinya kita adaptasi aja sama hal baru, terutama yang berbau teknologi. Hmm, aku interest tuh sama kalimat adaptasi dengan hal baru yang tadi kamu bilang. Hmm, Menurutku itu sulit loh. Karena apa ya? Karena mengingat adaptasi sama sesuatu yang baru tuh nggak ada ujungnya gitu. Pembaruan nggak ada habisnya. Kalau benar. kita pengen survive, ya kuncinya di adjustment tadi. Kalau nggak gitu, udah pasti resikonya bakal ketinggalan. Apalagi sama teknologi. Pembaruan dan perkembangan terbesar tuh terjadinya di teknologi. Bener gak sih? Ya, benar Cil, setuju. Menurutku juga di teknologi sih. Karena bisa kita lihat gitu aktivitas-aktivitas zaman dulu sama zaman sekarang tuh kan beda banget gitu. Bener. Contohnya waktu dulu kita tuh ngapa-ngapain tuh serba lama ya, serba manual. Terus coba lihat sekarang. Apa-apa tuh kan lebih cepat tuh, lebih otomatis, lebih cepat. Benar nggak sih? Benar-benar, setuju juga Cus. Makanya menarik tuh as a mahasiswa, oke nggak sih di segmen kali ini, kita bahas the impact technological progress on Indonesian culture. Benar, Karena setuju. tanpa sadar, ternyata kita udah masuk ke pembahasan nih Cus. Kayak yang tadi kamu omongin tentang transformasi telekomunikasi. Itu salah satu impact dari perkembangan teknologi. Semenjak adanya teknologi nih ya, jangkauan komunikasi kita aku rasa lebih advance aja sih sekarang. Benar, Cil. Oleh sebab itu aku mau makasih banget nih sama teknologi gitu. Terutama ke orang yang di balik teknologinya itu. Ambil simpel aja deh. Aku gak kepikiran sumpah. Kita bakal kuliah dari rumah. Tatap Bener. muka secara online. Ya meskipun gak sesempurna kita bertemu secara langsung, tapi itu ngebantu banget sih. Iya cus, contoh simpel tadi tuh ngebuktiin bahwa kondisi sekarang dan yang akan datang tuh ketidakpastiannya makin sulit buat ditebak ya. Betul. Menurutku itu ngebuat dunia berubah secara drastis sih. Karena sekarang dilihat-lihat nih ya, jarang banget orang-orang ngelakuin kegiatan tanpa teknologi. Buktinya kayak mempermudah akses dalam dunia pendidikan tadi. Atau mempermudah informasi dan komunikasi sektor industri kayak WHO. Mereka selalu ngelibatin atau make dan manfaatin teknologi. Bener gak sih? Benar, Cil. Contoh lain pemanfaatan teknologi selain mempermudah akses pendidikan apa ya kata kamu? Hmm, kita ambil dari sisi yang kita benar-benar dapetin dari hal tersebut aja deh ya. Misalnya Ya. dari hobi yang kamu sebutin tadi yaitu game. Pembahasan kita Ya. sebenarnya bukan fokus ke gamenya sih, tapi ke pemanfaatan teknologinya ya. Karena fun Mhm. fact, sekarang mekanisme permainan tuh kebanyakan udah transisi pakai teknologi. Dan teknologi juga berhasil dijadiin sumber pendapatan sama kita semua. Contohnya, katanya di game tuh bisa bisnis dan ngasilin uang. Aduh, kayak gimana ya? Mau heran tapi testimoninya banyak dan salah satunya nih orang yang ngobrol sama aku. Iya. Iya sih, Cil. Ngomongin bisnis sih, aku emang
bisnis di game gitu ngasilin duit. Tapi ya gak Hmm. seberapa. Cuman lumayan aja sih buat jajan sendiri sama ngisi kantong sendiri Macil. Sering coba deh, gimana caranya kamu bisa bisnis sampai ngasilin uang di game? Oke, gimana cara aku ngasilin uang di game? Simpelnya itu aku jual jasa sama beberapa item di game gitu. Apa Kan tuh? aku mainin beberapa game ya, kayak ML? ML, ya ML, terus Ragnarok X. Nah, di ML itu biasanya aku buka joki push rank, terus Hmm. di Ragnarok X juga sama sih, cuman disebutnya joki daily. Terus di Rox juga aku jualan Zeni. Zeni itu salah satu mata uang yang bisa dipakai di Rox. Hmm. Kecil, kalau dikalkulasiin pemasukan per harinya bisa 70, maaf 50 sampai 70 ribu per hari, tergantung juga beberapa orang yang order. Wih, beragam juga dan buat setelan mahasiswa itu gede loh. Cuman aku masih bingung, gimana cara kamu bagi waktu antara game sama hal lain? Karena kamu kuliah juga kan atau punya kesibukan lain. Gimana sih Paling kalau ngaturnya? masalah paling kalau masalah waktu ya, Cil. Aku kan sekarang statusnya sebagai mahasiswa nonaktif ya. Nah, lebih bisa ngabisin banyak waktu luang di game gitu. Dan untuk kesibukan di real life masih tetap sama kok kayak sebelumnya. Cuman Hmm. jam-jam yang biasanya aku pakai kuliah, sekarang aku alokasiin buat main game gitu. Wih, ilmu manajemennya nggak hilang ya. Jadi sebenarnya Ya lumayan lah. teknologi jadi sebenarnya nih Cus, teknologi ini harusnya lebih banyak peluangnya daripada ancamannya nggak sih? Eh, Kalau dari sudut pandang aku sih setuju sih kamu bilang gitu. Cuman balik Hmm. lagi ke dari kita masing-masing ya, bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada gitu. Benar, karena, maksudku yang konsepnya permainan aja itu bisa ngasilin pendapatan loh. Apalagi Hmm, yang konsepnya kayak website, Instagram, TikTok, YouTube, atau jaringan sosial media lainnya. Bagusnya itu dijadiin wadah dalam dunia bisnis. Karena jangkauannya gede kan. Tapi Jangan bahas dulu. alhamdulillah sih, sejauh ini masyarakat Indonesia meskipun gak 100% yang make teknologi buat hal positif, ya seenggaknya ada dan lumayan dominan juga. Benar Bener Cil. gak? Contohnya aku sih, Bisa bisa bisa. benar nggak? Aduh, aku pengennya kita ngobrolin lebih detail mulai dari revolusi industri sampai muncul hal baru yaitu metaverse dalam perkembangan teknologi ini. Cuma time it's up nih cus. Oke, last but not least nih, pamungkasnya deh, poin penting apa yang mau kamu kasih ke teman-teman tentang teknologi dan bisnis ini? Paling pesannya ya dari aku buat teman-teman, harus lebih bijak aja memanfaatkan teknologi gitu. Karena Hmm, menurut aku teknologi itu dapat membuka peluang yang sangat luas gitu, luas banget malah. benar, benar. Atau di sesi lain malah bisa menjadi senjata bumerang bagi kita. Intinya pandai-pandai aja dalam memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan peluang yang ada. Itu sih Cil Setuju dari aku. cus. Oke, setuju. Tambahan dari aku nih ya, mungkin kita harus bisa lompat lebih jauh lagi dan terobos aja gitu. Mau jadi orang Hmm, yang ada di balik teknologi dan ngasih manfaat buat banyak orang, atau mau jadi orang yang manfaatin peluang teknologi kayak pesan tadi yang Cicus omongin. Karena apa ya? Karena kita mahasiswa, jalan kita masih panjang gitu loh. Peluang yang kita hadapi masih banyak. Kita harus nyiptain atau seenggaknya jadi warisan budaya yang maju. Memang semua ada resikonya, tapi kalau, kita nggak nyiapin dari awal, nanti kita cuma jadi penonton dan itu sangat disayangkan. Jadi benar step Cil. by step, haruslah kita berkembang layaknya teknologi ini. Oke cus, mungkin itu podcast ngebut hari ini, teman-teman. Terima kasih Cicus udah mau sharing. Sama-sama Cil. Makasih juga ya. Terima kasih juga Dila sebagai editor kita nanti, juga Equitas First sebagai fasilitator terbentuknya kita. Pesannya dari kita berdua mungkin, hope you can enjoy, take a positive value from this audio. And comment if this audio have a mistake. Asik. Thank you, see you there. Makasih Thank you. Cicus. Makasih juga Cil. Dadah.